Seorang karyawan di perusahaan komputer IBM pernah didapati melakukan kesalahan besar karena sudah merugikan perusahaan itu senilai kurang lebih $1 juta. Tom Watson yang adalah pendiri IBM akhirnya memintanya datang ke kantornya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Setelah menjelaskan semuanya dan mengakui kesalahannya, ia mulai menyerahkan amplop yang berisi pengunduran dirinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tom Watson kepada karyawannya itu? Tom menolak dan mengembalikan surat itu kepadanya dan berkata, "Mengapa saya harus menerima surat pengunduran diri Anda? Baru saja saya menginvestasikan $1 juta untuk mendidik Anda." Inilah kisah terkenal dari Tom Watson yang dalam kepemimpinannya sudah berhasil membuat IBM berkembang menjadi perusahaan yang berjasa mempelopori berbagai layanan teknologi dan memperoleh banyak hak paten dalam teknologi komputer. Seperti kata Watson tadi, kesempatan untuk mau belajar dari kesalahan adalah bentuk investasi yang sangat mahal, karena kerendahan hati dan keberanian untuk mengakui kesalahan yang kita lakukan adalah wujud pertobatan yang sejati, yang berkuasa untuk mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yesus dalam perumpamaan Injil Matius hari ini juga menunjukkan sikapnya yang tidak menganggap rendah seseorang yang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Yesus mau menunjukkan potensi dalam diri siapa saja yang bisa saja berubah karena kerendahan hatinya untuk mau berproses, mau berefleksi atas setiap kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu. Seperti anak kedua dalam Injil, kita pun mungkin sering kekeh memegang erat kebenaran yang menjadi prinsip hidup kita, dan lebih sering berkata tidak di hadapan banyak nasihat, pengajaran, atau arahan yang kita dengar dari orang lain. Kita dengan sadar menutup telinga kepada setiap teguran dan merendahkan pendapat orang lain yang tidak mendukung kebenaran menurut versi yang kita bangun. Jika situasi ini pernah terjadi dalam hidup kita, hari ini Yesus mengingatkan kita pada satu kalimat yang mungkin sulit kita ucapkan, yaitu "Saya menyesal". Kalimat inilah yang memungkinkan anak kedua dalam Injil tadi akhirnya berbalik dari kesalahannya dan melakukan kehendak Bapanya. Dan kalimat inilah yang memungkinkan karyawan Tom Watson tadi memperoleh pengampunan dan sekaligus memperoleh kesempatan untuk dapat terus bekerja di perusahaannya. Kita pun tidak luput dari kesalahan karena kelemahan kedagingan kita. Tapi karena kesadaran pada kebaikan dan kerahiman Tuhan, kita mau ubah pengalaman pahit ini menjadi investasi yang berharga, seperti kata Watson tadi, karena kita memandangnya sebagai kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar dari kesalahan yang mungkin sudah merugikan banyak orang di sekitar kita. Dan penyesalan ini hanya muncul jika kita dengan rendah hati mau melepaskan genggaman tangan kita yang merasa sudah memegang kebenaran menurut versi kita sendiri dan mencari alasan pembenaran atas kesalahan yang kita buat. Meskipun mungkin datang terlambat, Allah selalu menghargai setiap penyesalan dan perubahan kita yang akan membawa keselamatan dan damai dalam hidup kita. Jaminan ini kita dengar dari nubuat Yehezkiel dalam bacaan pertama tadi yang berbunyi, "Jika orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati."
Inilah sikap belas kasih Allah yang diharapkan juga menjadi sikap kita sebagai pengikut Kristus. Jika Allah mengizinkan dan mengampuni kesalahan yang kita buat sebagai caranya untuk mendidik kita, maka kini giliran kita juga untuk mau mengampuni kesalahan orang lain yang mungkin berseberangan dengan pandangan kita dan yang sering berkata tidak ketika mendengar nasihat dan arahan yang kita berikan. Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi menasihati kita agar hidup bersama kita sebagai satu keluarga Allah juga mencontoh sikap Yesus yang di dalamnya ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Situasi inilah yang juga tercipta di antara Tom Watson dan karyawannya tadi, sehingga terciptalah suasana perusahaan yang terus bertumbuh dan berbuah. Semoga gereja juga menjadi komunitas keluarga yang terdiri dari pribadi rendah hati yang mau menyesal dan belajar dari kesalahannya, sekaligus menjadi tempat yang penuh belas kasih yang memungkinkan seseorang memperoleh kesempatan untuk berubah dan berbuah. Dengan cara inilah, gereja akan selalu menjadi sakramen Kristus, yaitu tanda nyata bagi dunia yang selalu memancarkan kasih, pengampunan dan persaudaraan di dalam Kristus Yesus.